atau 1000 pura. Demikian banyak orang menyebut keindahan Pulau Bali. Mayoritas beragama Hindu menjadikan Bali sebagai pulau yang kental akan budaya dan wisata. Bahkan setiap desa yang ada di Pulau Bali memiliki nilai dan kekhasan masing-masing. Salah satunya adalah Desa Penglipuran. Siapa yang tidak mengenal Pulau Bali? Pulau dengan sejuta keindahan yang ada di dalamnya, mulai dari wisata hingga budaya, semua ada di sini. Dan salah satunya adalah tempat yang saya singgahi kali ini, yaitu di kawasan Desa Adat Penglipuran. Tepat di belakang saya adalah pintu masuk dari kawasan Desa Adat Penglipuran. Penasaran apa saja yang ada di dalamnya? Ayo, mari ikuti saya. Desa Penglipuran adalah sebuah desa di Kabupaten Bangli, tepatnya di Kelurahan Kubu, Kecamatan Bangli. Penglipuran memiliki dua pengertian, yaitu pengiling, yang kata dasarnya eling atau mengingat, sementara pura artinya tanah leluhur. Jadi penglipuran artinya mengingat tanah leluhur. Kata itu juga bisa berarti penghibur. Dari sudut pandang sejarah dan menurut para sesepuh, kata penglipuran berasal dari kata pengiling pura, yang berarti tempat suci mengenang para leluhur. Desa Penglipuran adalah salah satu desa tradisional atau desa tua di Bali, atau sering disebut Bali Aga atau Bali Mula. Tempat ini sangat berarti sejak leluhur mereka datang dari desa Bayunggede ke Penglipuran yang jaraknya cukup jauh. Oleh karena itu, masyarakat Penglipuran mendirikan pura yang sama sebagaimana yang ada di desa Bayunggede. Keseragaman wajah desa selain pada bentuk, juga bahan bangunannya berupa tanah untuk tembok, penyengker dan angkul-angkul, serta atap dari bambu yang dibelah untuk seluruh bangunan desa. Penggunaan bambu untuk atap, dinding, maupun kebutuhan lain-lain merupakan suatu keharusan untuk digunakan karena desa Penglipuran dikelilingi oleh hutan bambu yang termasuk teritorial desa tersebut. Di Desa Penglipuran terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem formal terdiri dari RT dan RW, dan juga sistem yang otonom atau desa adat. Kedudukan desa adat maupun desa formal berdiri sendiri-sendiri dan setara. Dengan konsep desa kala patra, itu artinya asas fleksibilitas. Gitu. Desa tempat, kala waktu, patra itu manusia, keadaan, situasi, kondisi, dan toleransinya. Nah itu. Nah contoh umpamanya, kalau dulu ketika kita melakukan persembahyangan, ketika kita belum tersentuh dengan barang-barang impor, kan gitu kan? Persembahan kita mungkin buahnya buah lokal. Nah itu. Dengan adanya barang impor yang masuk ke wilayah kita, secara otomatis kan yang dulunya hanya salak lokal orang Bali gitu umpamanya, sekarang juga sudah berasal dari buah-buahan yang itu salah satu contoh kan. Jadi artinya kita mengikuti, yang penting kan tidak merubah maknanya. Karena otonom, desa adat mempunyai aturan tersendiri. Menurut adat istiadat di daerah Penglipuran asal tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang pemerintah. Undang-undang di Desa Penglipuran disebut dengan awik-awik. Awik-awik tersebut yaitu Trihita Karana,
Dalam bab perkawinan atau pawas pawiwahan, awik-awik itu disebutkan bahwa kerama desa adat Panglipuran tan kadodosang madue istri ingkang ring asiki, yang artinya kerama desa adat Panglipuran tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Jika ada lelaki Panglipuran melanggarnya, maka akan dikucilkan di desa tempat yang diberi nama Karang Memadu. Kalau kami di Bali secara umum dan termasuk Panglipuran, karena Panglipuran ada di Bali, jadi asas kekeluargaan kami adalah mengikuti asas patrilineal. Patrilineal dalam makna khusus di Bali itu disebut dengan asas kepurusa. Artinya ketika pemuda-pemudi Bali melakukan pernikahan, wanita menikah ikut suami, bukan suami ikut wanita. Keunikan inilah yang menyebabkan desa Panglipuran memiliki potensi budaya yang menimbulkan daya tarik bagi para wisatawan. Pementasan daripada kesenian-kesenian tradisional sakral yang ada di wilayah desa adat Panglipuran itu memang merupakan aktivitas di bidang budaya itu sejak kita masih berada di desa leluhur kita. Jadi pementasan kesenian itu dalam kegiatan di zaman sekarang ini, walaupun kami melakukan pementasan tarian-tarian sakral, tapi tarian yang bersifat propan juga ada. Jadi harus kita bedakan. Kalau pementasan untuk kegiatan pariwisata itu adalah kegiatan pementasan yang bersifat propan, artinya tidak untuk persembahan kepada beliau yang di atas. Konsep pengembangan desa wisata Panglipuran sebenarnya sudah dirintis oleh masyarakat desa Panglipuran sendiri. Upaya pelestarian desa wisata Panglipuran dari segi fisik sudah dimulai dari awal tahun 1990. Dengan menjadi desa wisata, memang tujuan kita kan apapun aktivitas di kegiatan kita tetap menginginkan bahwa Panglipuran dari aspek ekonomi, pendidikan itu akan mengalami kemajuan. Nah, dengan menjadi desa wisata, alhamdulillah memang perekonomian kita meningkat. Desa adat Panglipuran merupakan desa yang sangat mengutamakan kebersamaan dengan wujud membangun bangunan rumah yang seragam, gotong royong, kerja bakti, membersihkan lingkungan sehingga lingkungan tetap terjaga kebersihan dan keindahannya. Masyarakat desa Panglipuran yang mengutamakan keasrian desa adalah suatu bentuk keramahan juga terhadap lingkungan ataupun alam sekitar. Peran pemuda ini kan sangat penting sekali. Satu sisi karena baik dan buruknya sebuah desa atau lembaga, generasi muda kan merupakan generasi penerus. Dia yang akan melakoni, menikmati dan menentukan. Jadi di sini peran generasi muda itu yang saya sebut dengan konsep namanya sekedruno atau muda mudi itu adalah merupakan tulang punggungnya daripada desa adat. Sangat berperan, dan mereka ini kan dari kelompok yang memiliki kelebihan, walaupun umurnya lebih muda, tetapi dari segi wawasan atau dari segi penyaman pendidikan kan mereka lebih banyak atau lebih menikmati modernisasi ketimbang kita yang sudah tua. Nah, itu merupakan hasil dari kajian saya mengenai desa adat Panglipuran. Bagaimana? Tertarik untuk mengunjunginya?